Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Di sini dikatakan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Hubungan antara anak-anak ustadz dengan lingkungan rumah, dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan tempat bermain, itu harus dijaga keselarasannya. Maksudnya harus diseimbang. Kalau di sini katanya sesuai dengan salah satu lagu yang berjudul Hijau Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Ini kita lewatkan. Di sini dalam pembelajaran kita disuruh berlatih menyanyikan lagu. Akan tetapi pembelajaran ini kita lewatkan. Kita lanjutkan ke sini. Ini ada salah satu pemandangan, yaitu lingkungan di pedesaan atau di pegunungan juga bisa. Beni begitu kagum kepada para petani ini, yang mana petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Ini yang ditanamnya adalah padi. Nah, menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah. Sedangkan masyarakat yang di pesisir pantai biasanya bekerja menjadi nelayan. Ini pembelajaran yang sudah sering kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Masyarakat daerah pantai ini adalah masyarakat yang tinggal di dekat-dekat pantai, yang mana pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Ingat, batas perbatasan antara daratan dan lautan. Ini laut, ini di sininya adalah daratan. Nah, inilah pantai perbatasannya. Kita lanjutkan. Dan biasanya orang yang tinggal di daerah pantai ini sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Namun otomatis ada juga yang bekerja sebagai pedagang dan sebagainya. Kita lanjutkan. Masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut di Indonesia sangat besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Mungkin anak Nusa juga bisa lihat sendiri yang ada di Batam, yang mayoritas adalah pulau yang berbatasan langsung dengan lautan. Kita lanjutkan. Masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupan. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang berada di daerah pegunungan, yang mana air sungai itu banyak dimanfaatkan sebagai tempat mandi, cuci pakaian, minum, bahkan pertanian dan untuk persawahan. Itu sangat banyak digunakan. Kemudian kita lanjutkan. Di yang keempat, masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter. Yang mana daerah ketinggian ini, dataran tinggi ini lebih sering digunakan untuk lahan pertanian. Itu banyak terdapat di daerah Jawa Tengah dan di daerah-daerah Pulau Sumatera juga banyak. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter. Berarti kalau seandainya Batam itu ketinggiannya cuma 20 atau 50 meter di atas permukaan laut, berarti Batam termasuk kepada dataran rendah karena berada di bawah 200 meter. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan industri. Banyak kan di Batam Center, Batu Ampar, dan juga di Muka Kuning sana. Ada juga sebagai peternakan. Mungkin ini banyak terdapat di setelah Jembatan Merelang mungkin. Kemudian ada juga perumahan yang mungkin anak-anak Ustadz berada di perumahan tersebut.
Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Jika hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan seimbang, maka termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita lanjutkan. Di sini Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda merupakan lambang Indonesia. Lebih kurang ini adalah gambar burung Garuda. Perhatikan di sini. Konservasi elang di Halimun Salak. Demi mempersingkat waktu dan insya Allah besok pun akan Ustadz bahas di sekolah. Silakan anak-anak Ustadz baca. Kemudian silakan anak-anak Ustadz cari kata-kata sulit atau kata-kata yang sukar. Salah satu contohnya adalah nih, konservasi. Artinya ini tidak usah dibuat, cukup kata sulitnya aja. Kata sukar atau kata sulitnya aja. Insya Allah besok di sekolah Ustadz cek. Lanjut. Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang. Ini contohnya ada perburuan, penangkapan liar, dan sebagainya. Lanjut. Usaha untuk melestarikan elang Jawa. Apa usaha yang harus kita lakukan agar burung elang Jawa itu tetap ada? Pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang liar. Kemudian menjaga habitatnya. Kemudian tidak dilarang perburuan liar, diadakannya mungkin, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kalau bisa silakan anak-anak usah buat, cukup sampai 5. Kita lanjutkan. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Nah, berarti anak-anak usah berkewajiban menjaga lingkungan alam. Baik lingkungan alam yang ada di rumah, sekolah, dan sebagainya. Di sini wawancara, insya Allah nanti akan kita praktekkan wawancaranya. Anak-anak Ustadz harus ingat lagi apa itu wawancara, dan apa itu narasumber. Di sini masih tentang keberagaman tanaman, masih membahas tentang lagu Bungo Jompa. Lagu Bungo Jompa ini berasal dari daerah Aceh. Sudah kita bahas pada sebelumnya. Nah, saat asik bernyanyi, ayah Beni dan dia memperhatikan dan mendengarkan ketika selesai bernyanyi. Ayah bertepuk tangan. Perhatikan di sini. Ini adalah komunikasi antara Beni dan ayahnya. Insya Allah ini juga kita praktekkan di sekolah. Ini silakan anak-anak Ustadz cari di rumah. Boleh minta bantuan sama orang tua atau juga boleh melihat Google. Nih. Contoh bunga nasional beberapa bangsa. Nih. Ini dipindahkan ke catatan ya. Indonesia bunga yang terkenalnya adalah melati. Jepang yang terkenal bunga sakura. Ini gambarnya. Nih. Sedangkan Belanda yang terkenal bunga tulip. Bunga tulip ini salah satu contohnya. Kewajiban manusia terhadap hutan. Yang pertama, reboisasi. Yang kedua, 3 dan 4, 5. Silakan anak-anak cari di rumah. Lanjut. Kewajiban manusia terhadap sungai. Tahu kan anak-anak kewajiban? Silakan anak-anak lanjutkan di rumah. Insya Allah di sekolah juga akan kita bahas. Kewajiban manusia terhadap hewan yang hampir punah seperti burung elang, harimau Sumatera. Kewajibannya yang pertama tidak melakukan perburuan. 2, 3, 4, dan 5 silakan anak-anak lanjutkan di rumah. Kemudian kewajiban manusia terhadap pohon.
Apa kewajiban manusia terhadap pohon? Yang pertama, menanam pohon. 2, 3, dan 4. Silakan Anak Ustadz lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ada yang kekurangan atau ada yang belum Ustadz sampaikan akan Ustadz sampaikan di sekolah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.